Jadi bagaimana kita bisa mau menerima nasihat Tuhan? Kita harus mendekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita mendekat sama Tuhan? Cuma 2 cara untuk kita bisa mendekat sama Tuhan. Lewat doa. Kita harus punya kehidupan doa untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Ketika kita doa, Tuhan dengar suara kita. Apa sudah cukup? Belum cukup. Kedua, untuk kita bisa mendekat dengan Tuhan adalah lewat apa? Pembacaan firman Tuhan. Banyak orang, saudaraku, cuma pilih salah satu aja. Mau doa doang, malas baca firman. Ada yang suka baca firman Tuhan, tapi malas berdoa. Ini gak bisa, ini namanya bukan mendekat, saudara. Saudara rugi sendiri. Kalau saudara cuma lakukan salah satu, apalagi kalau saudara tidak melakukan dua-duanya. Berarti Anda jauh dari Tuhan, berarti Anda tidak bisa menerima nasihat Tuhan, berarti Anda tidak bisa teguh di dalam Tuhan. Saudaraku, kita perlu doa kenapa? Kita perlu menyatakan kepada Tuhan isi hati kita. Kan firman Tuhan katakan, nyatakanlah isi hatimu. Kita nyatakan lewat doa. Kita berbicara, Tuhan mendengar. Jangan berhenti sampai di situ. Bangun hubungan lewat apa? Pembacaan firman Tuhan. Kenapa? Sebab disitulah Allah berbicara. Kita dengar. Disitulah Allah menjawab apa yang kita katakan kepada Tuhan. Seringkali kita berkata, saya sudah berdoa tapi Tuhan tidak menjawab. Saya sudah berdoa sekian bulan, sekian tahun, tapi Allah tidak menjawab. Saya mau katakan Allah selalu menjawab. Tapi masalahnya, kita nggak mau baca firman Tuhan yang adalah jawaban dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan lewat firman Tuhan, ada 2 hal yang perlu kita tahu, saudara. Kita harus memiliki respon yang benar. Kita harus memiliki respon yang benar. Yuk kita lihat dalam Yakobus 1. Bagaimana respon yang benar supaya kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 19. Yakobus pasal yang pertama ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Bagaimana kita bisa membangun persekutuan dengan firman Tuhan sehingga kita bisa mendengar nasihat Tuhan? Dibutuhkan 2 respon yang benar. Respon yang pertama adalah yang dikatakan right attitude, artinya sikap yang benar. Kemudian yang kedua dikatakan right practice, artinya praktek yang benar. Kalau kita tidak memiliki sikap yang benar terhadap firman Tuhan, kita tidak akan pernah memiliki yang namanya praktek yang benar akan firman Tuhan, sehingga kita tidak pernah dapat menerima nasihat Tuhan dalam pengertian melakukan nasihat Tuhan. Berarti tidak mungkin kita teguh dalam Kristus. Kita cuma ngomong saja bahwa saya teguh dalam Kristus, tapi kenyataannya ketika angin kencang datang bertiup, kita runtuh. Mulai sore hari ini kita harus memiliki 2 respon yang benar ini. Memiliki sikap yang benar, right attitude terhadap firman Tuhan. Memiliki praktek yang benar, right practice terhadap firman Tuhan. Baru kita bisa menerima nasihat Tuhan. Apa yang dimaksud dengan right attitude? Sikap yang benar terhadap firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 19 ayat 25 ini dikatakan, hendaklah engkau cepat untuk mendengar. Artinya saudaraku, kita harus memiliki hati yang passion terhadap firman Tuhan. Kita harus punya gairah untuk mendengar firman Tuhan. Saudara datang ke tempat ini, saudara bayar mahal untuk ikut retreat ini, tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya ingin menikmati udara di tempat ini, hanya ingin tinggal di hotel yang mewah, saya katakan gak usah ikut retreat ini, saudara rugi. Tetapi saudaraku, kalau engkau punya hati, punya passion untuk mendengar firman Tuhan, apa sih yang akan disampaikan Tuhan dengan tema teguh dalam Kristus, engkau pulang pasti diberkati oleh Tuhan. Bukan cuma menikmati hotel yang mewah, bukan cuma menikmati pemandangan yang baik, tetapi engkau menerima berkat yang luar biasa. Engkau yang datang di tempat ini sudah teguh, engkau pulang akan lebih teguh lagi. Engkau yang datang ke tempat ini dalam keadaan labil, dalam keadaan goyah, engkau pulang dengan diteguhkan. Kalau engkau punya kerinduan untuk dengar firman Tuhan,
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang namanya passion terhadap firman Tuhan, yang namanya antusias, gairah terhadap firman Tuhan, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 2, kita harus punya kerinduan untuk senantiasa menikmati air susu yang murni. Seperti seorang bayi. Dia gak peduli kapan waktunya, pokoknya saudaraku, dia pengen nenen terus, dia pengen minum air susu terus. Dan kalau si bayi ini banyak minum air susu yang murni, air susu ibu, maka bayi ini akan bertumbuh sehat, bayi ini akan bertumbuh makin besar dan sehat. Begitu juga dengan kita saudara. Kalau kita memiliki respon yang benar terhadap firman Tuhan, kita punya antusias, ingin mendengar firman Tuhan, kita suka dengan air susu murni yang dimaksud dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi seorang Kristen yang bertumbuh bukan cuma menjadi besar, tapi bertumbuh menjadi sehat. Dan kalau kita sehat, kita pasti kuat. Amin. Sekarang saudara bisa menilai diri saudara. Engkau ini bayi yang sehat atau tidak sehat. Kalau saudara punya bayi, dia gak mau nyusu. Dalam satu hari kok dia gak nangis, gak minta susu. Saya yakin saudara mulai curiga. Kenapa nih anak kok gak minta susu hari ini? Berarti something wrong. Mungkin bayi ini sakit. Kalau dibiarkan dia tidak minum susu karena dia tidak minta susu, dia tidak mencari susu, saudaraku, lama kelamaan bayi ini akan sakit dan lama kelamaan dia akan mati. Begitu juga dengan saya dan saudara. Untuk mengukur apakah engkau teguh di dalam Kristus, coba cek and recheck dirimu. Apakah engkau menjadi seperti seorang bayi yang senantiasa haus mencari air susu yang murni, yaitu firman Tuhan, atau dalam satu hari engkau cuek aja, engkau tidak mencari air susu yang murni itu. Menandakan engkau adalah bayi-bayi rohani yang sakit. Dan lama kelamaan rohani kita akan mati. Bagaimana kita bisa teguh dalam Kristus kalau seperti itu? Kemudian saudaraku respon terhadap firman Tuhan yang benar yang dikatakan oleh Yakobus, lambat untuk berkata-kata. Ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan terlalu cepat mengkomentari firman Tuhan itu. Entah positif atau negatif. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, jangan langsung mengkritik. Oh pendetanya khotbahnya begini, oh kok begini, oh kok begini, oh itu nyindir saya tuh, oh itu nyinggung saya tuh. Jangan terlalu cepat untuk berkata-kata. Tetapi kalau kita ingin teguh di dalam Kristus, kita harus punya respon yang benar terhadap firman Tuhan, yaitu apa? Kita renungkan dulu. Kita pahami dulu, kita selidiki dulu, kita pelajari dulu. Apa ya maksud firman Tuhan yang tadi disampaikan? Ayat ini begini. Coba kita pahami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai dengan 12. Di situ dikatakan bahwa jemaat yang ada di Berea, dikatakan mereka adalah jemaat yang lebih baik dari jemaat di Tesalonika. Kenapa dikatakan jemaat Berea lebih baik? Karena jemaat di Berea ini adalah jemaat yang suka menyelidiki firman Tuhan dibanding mengkritik firman Tuhan. Orang yang suka mengkritik firman Tuhan, dia tidak akan bisa teguh di dalam Kristus. Setiap firman Tuhan yang disampaikan, yang dia dengar mental lagi. Apalagi jemaat sekarang banyak jemaat yang sok tahu. Oh saya tahu tuh pendeta khotbahnya. Dari sini pasti ayatnya ke sini. Dari ayat sini pasti ke sini. Baru ikut som 3 bulan udah sombong. Kemudian saudaraku respon yang ketiga. Sikap yang benar terhadap firman Tuhan yang ketiga yang dikatakan oleh Yakobus adalah lambat untuk marah. Ketika kita mendengar firman Tuhan, renungkan dulu, pahami dulu, jangan langsung dikritik. Dan setelah engkau pahami, setelah engkau mengerti, jangan cepat marah. Sebab kalau kita cepat marah terhadap firman yang kita dengar, saya katakan saudara tidak dapat apa-apa dari firman Tuhan itu. Sebab kadang saudaraku firman Tuhan itu memang keras. Memang keras. Firman Tuhan itu harus keras. Harus mengorek kita, harus membersihkan kita. Sebab saudaraku waktunya sudah dekat. Kita ini harus menjadi orang Kristen yang sekarang ini harus dikarbit.
Sebab kalau nunggu maunya kita, waktunya kita, pas Tuhan datang, kita belum matang, bahaya. Jadi sekarang ini kita membutuhkan firman Tuhan yang keras. Gak salah saudara dengar firman Tuhan tentang berkat. Gak salah saudara dengar firman Tuhan tentang mujizat. Tapi saya katakan sekarang bukan waktunya lagi. Kita belajar bagaimana mendapat berkat. Kita belajar bagaimana kita alami mujizat. Saya mau katakan berkat dan mujizat itu pasti. Gak usah dicari. Tapi yang harus kita cari adalah kebenaran. Itu sebabnya dikatakan hendaklah engkau tetap teguh di dalam kebenaran. Itu yang harus dicari. Ketika engkau ada berjalan di dalam kebenaran, Amsal katakan maka berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Kemana orang benar itu pergi, berkat Tuhan akan mengikuti. Jadi kita buang waktu kalau kita belajar bagaimana caranya mencari berkat. Bagaimana caranya supaya menjadi kaya. Bagaimana supaya kita ngalami mujizat. Saya bilang kita wasting time untuk belajar itu. Kenapa? Sebab itu bagian Tuhan dan itu pasti. Tapi yang harus kita kerjakan adalah bagiannya kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Naaman, saudara tahu cerita tentang Naaman. Pada waktu saudaraku, Naaman kan sakit kusta. Lalu dia punya bujang mengatakan, di Israel ada seorang nabi, Elisa. Coba Tuhan datang ke sana. Elisa ini banyak kali melakukan mujizat. Lalu si Naaman ini pergi, saudara. Pada waktu Naaman ini pergi kepada Elisa, dia berharap, karena Naaman ini kan orang punya jabatan. Dia berharap paling gak Elisa itu turun, dia dengar kisahnya Naaman, masalahnya apa, lalu Elisa mungkin tumpang tangan, doakan dia, lalu mujizat terjadi. Mungkin harapannya seperti itu. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Elisa suruh bujangnya, Gehasi, kasih tahu sama Naaman, suruh dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Kurang ajar itu Elisa. Nongol juga enggak. Suruh saya mandi di sungai Yordan. Dia tahu enggak siapa saya? Kira-kira saya gambarkan begitu. Sebab Alkitab katakan ketika Gehasi berkata begitu, hatinya Naaman gusar. Dalam terjemahan King James dikatakan dia marah luar biasa. Apaan pendeta kayak begitu? Bukannya dia turun, dia doain, dia tumpang tangan. Masa suruh saya mandi di sungai Yordan? Dia gak pikir saya ini siapa? Saya kan orang terhormat. Emangnya gak ada sungai lain? Ada sungai Adama, ada sungai Parpar. Sungai Adama, sungai Parpar, sungai-sungai di Damsik itu artinya sungai emas. Ada sungai yang bersih, ada sungai emas. Kenapa saya suruh mandi di sungai Yordan? Dia marah saudara. Lalu dia berbalik. Lalu anak buahnya bilang, bujangnya bilang, Tuhan sabar Tuhan. Gak ada salahnya dicoba Tuhan. Ketika bicara panjang lebar, akhirnya saudaraku, Naaman luluh juga. Dia balik lagi, dia mandi di sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Naaman sembuh. Begitu juga dengan kita. Kadang firman Tuhan yang kita dengar itu tidak mengenakan hati kita. Ketika kita susah, kita sudah berdoa sama Tuhan. Kita berharap Tuhan menjawab kita. Oh nak, kasihan ya kamu ya. Aku akan berikan kamu kekuatan. Sabarlah, beginilah. Kita berharap firman Tuhan yang menghibur. Kita berharap firman Tuhan yang benar-benar meneguhkan kita. Tapi ternyata firman Tuhan yang datang kepada kita justru mengorek dosa kita. Justru menelanjangi kita. Kalau kita punya reaksi marah terhadap firman Tuhan, secara tidak langsung kita sudah menolak firman Tuhan. Jangankan mujizat. Hosea 4 ayat 6 katakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Maksudnya mengenal apa? Karena menolak firman Tuhan. Bagaimana kita bisa teguh dalam Kristus? Nah itu respon yang benar. Kalau kita ingin respon yang benar, cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan jangan cepat marah. Setelah itu baru kita bisa lakukan respon yang kedua, yaitu melakukan praktek yang benar. Baru kita bisa praktek yang benar tentang firman Tuhan. Maka rohani kita akan bertumbuh dengan dewasa, iman kita menjadi kuat. Bahkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita.
Ya, ayat 25, coba Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi sekalipun firman Tuhan yang kita dengar itu pahit, tapi kita memberikan respon yang benar terhadap firman Tuhan, dikatakan apa? Kita akan berbahagia oleh karena perbuatannya siapa? Perbuatan kita. Perbuatan yang mana? Taat pada firman Tuhan.